Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian dan nilai. Kita bahas mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian dulu. Kepribadian adalah jumlah total dari cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, cara individu bereaksi dengan orang lain ini dilakukan dalam konsistensi waktu. Artinya ada konsistensi waktu maupun ketika situasi berbeda, dia tetap bereaksi demikian individu itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kepribadian. Cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, tapi dalam konsistensi waktu dan juga situasi yang berbeda, dia juga berekspresi sama. Nah, bagaimana cara mengukur kepribadian? Dengan melakukan survei laporan diri, artinya individu itu sendiri yang mengukur dirinya sendiri. Caranya dengan misalnya memberikan pertanyaan, contoh berupa saya sangat khawatir tentang masa depan, misalkan. Banyak pertanyaan diberikan kepada individu itu untuk mengklasifikasikan dia masuk tipe yang mana gitu. Kelemahan daripada survei laporan diri ini, ada kemungkinan individu itu ingin terlihat baik di mata surveyor atau di mata penilai. Nah, atau menciptakan tingkat impresi yang baik. Dan juga kelemahan yang lain adalah jika individu itu memiliki suasana hati yang buruk, itu akan mempengaruhi tingkat akurasi dari jawaban dia. Yang kedua, survei peringkat pengamat. Artinya yang melakukan atau mengukur itu adalah bisa rekan kerja, bisa atasan, bisa juga bawahan. Yang ketiga, diberikan macam-macam pertanyaan, namun hasil tesnya atau tesnya itu dinilai oleh para ahli. Nah, di sini karena para ahli berarti ahlinya nggak cuma satu. Nah, namun ini jarang diaplikasikan dalam perusahaan. Karena apa? Kalau ahlinya banyak atau 2 atau 3, nanti hasilnya berbeda malah bingung. Nah, biasanya menggunakan 1 atau 2 gitu. Untuk apa sih kita harus mengukur kepribadian? Kegunaan dalam mengukur kepribadian adalah dalam proses rekrutmen. Untuk bisa memprediksi siapa yang terbaik untuk menduduki sebuah jabatan atau pekerjaan tertentu. Bagaimana kepribadian itu dibentuk atau sumber kepribadian? Kepribadian dibentuk bisa jadi dari faktor keturunan atau lingkungan kita tinggal, dibesarkan, lingkungan kerja. Keturunan, misalkan bentuk wajah. Nah, itu lebih pada keturunan. Wajah kita mungkin mirip dengan mama atau ayah kita. Nah, figur fisik, fitur wajah, jenis kelamin itu adalah faktor orang tua banyak yang mengintervensi ini. Atau juga bisa dengan lingkungan. Kepribadian itu lebih bisa diubah pada masa pertumbuhan dan relatif lebih stabil pada orang dewasa. Nah, macam-macam kepribadian ini ada banyak. Tipe-tipe kepribadian ada yang dikemukakan oleh Myers-Briggs itu adalah dan 5 besar dan juga tipe-tipe lainnya. Itu Myers-Briggs itu ada extrovert dan introvert. Nah, extrovert itu adalah nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua perasa dan intuitif, memikirkan dan merasakan versus merasakan atau ekstrovert kebalikannya introvert, perasa kebalikannya intuitif, memikirkan kebalikannya merasakan, menilai, menerima.
Nah, 5 besar ekstraversi sama dengan ekstrovert. Keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosi, keterbukaan terhadap hal-hal baru. Tipe kepribadian lainnya, Machiavellianisme, narsisme, pemantauan diri atau evaluasi inti diri, berani mengambil resiko, kepribadian proaktif, dan tipe A atau tipe B. Baik, kita jelaskan satu-satu. Tipe Myers-Briggs, extrovert versus introvert. Extrovert itu dikondisikan dia itu terbuka orangnya, jadi dia tidak pendiam, pandai bersosialisasi, percaya diri dan juga ramah. Kalau introvert orang yang tertutup nah itu cenderung tenang, pemalu dan pendiam. Perasa versus intuitif. Perasa itu lebih memilih pekerjaan rutin dan beruntun. Sebaliknya, kalau intuitif sebaliknya. Dia lebih tidak suka yang rutin atau beruntun gitu. Tadi tergantung pada proses, tidak sadar bisa melihat pada gambaran besar. Artinya bisa berubah-ubah pengambil keputusan, misalnya seperti itu. Memikirkan versus merasakan. Memikirkan itu menggunakan logika untuk menangani masalah. Tapi kalau merasakan lebih menggunakan emosi atau nilai. Nah, menilai dan menerima. Kalau menilai, menginginkan kendali. Nah, lebih suka keteraturan dan struktur. Sebaliknya, kalau ini menerima, lebih tidak menginginkan kendali, fleksibel dan juga spontan. Tipe yang dikemukakan oleh 5 besar. Ekstraversi, sama. Ekstrovert, kebalikannya yaitu introvert. Ekstrovert menyukai berkelompok, bersosialisasi, tegas, ekspresif, percaya diri. Tadi sama ya, hampir sama. Jadi terbuka, kemudian dia juga menyukai berkelompok. Nah, kemudian kalau introvert sebaliknya, suka menyendiri, penakut, pendiam gitu. Mudah bersepakat. Orang yang mudah bersepakat berarti orang yang cenderung untuk patuh pada individu lain. Supaya apa? Supaya sepakat, senang bekerja sama, hangat, mempercayai. Sebaliknya, kalau orang yang tidak mudah bersepakat, dia cenderung tidak ramah, suka menentang, kemudian dingin, seperti itu. Kehati-hatian dan sebaliknya. Kehati-hatian itu orang yang biasanya teratur, dapat diandalkan gigih, bertanggung jawab. Sebaliknya, tidak teratur, mudah bingung, tidak dapat diandalkan. Kalau stabilitas emosi, dia berarti orang yang stabil emosinya itu berarti cenderung tenang, percaya diri, memiliki pendirian teguh. Sebaliknya, ya cenderung nggak tenang, mudah gugup, cemas, depresi, tidak memiliki pendirian teguh. Nah, tipe selanjutnya dari 5 besar adalah terbuka terhadap hal baru. Nah, ini seperti apa dia? Kalau orang yang terbuka terhadap hal baru, biasanya dia adalah orang yang kreatif, inovatif, dan ingin tahu. Tapi sebaliknya, jika dia memiliki tidak terbuka atau kurang terbuka terhadap hal baru, dia lebih merasa nyaman dengan sesuatu yang tidak ada, yang ada. Jadi dia sudah merasa nyaman dengan ada, artinya tidak mau berubah, tidak mau berinovasi, tidak ingin tahu hal yang lain di luar sana, begitu. Tipe lainnya. Nah, tipe lainnya ini dikenal dengan Mach. Mach itu adalah tipe yang dihindari atau kurang disukai. Nah, ini cirinya adalah dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil. Bisa sikut kanan, sikut kiri, gitu ya. Banyak memanipulasi. Memang dia banyak menang, tapi banyak mempengaruhi juga, agresif, memanipulasi untuk kepentingan sendiri. Tapi dia menang itu untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang dia cenderung kalah. Nah, gitu. Itu March ya. Narsisme juga adalah kepribadian yang tidak disukai. Nah, itu dia cirinya adalah bermimpi besar, menganggap dirinya punya banyak talenta. Nah, ini sombong berarti dia. Nah, sombong angkuh, merasa dirinya mantap nih, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya dirinya. Nah, ini jeleknya ya kalau dia benar. Nah, kalau nggak benar, merasa benar, nah dia bisa mengambil keputusan salah dong.
Membutuhkan kekaguman yang berlebihan. Memang hal positifnya dia motivasinya tinggi, keterlibatan kerja tinggi, kepuasan hidup tinggi, bisa beradaptasi, pengambilan keputusan lebih baik. Namun jeleknya, seperti yang saya katakan tadi, ketika dia berpikir bahwa dia adalah pemimpin yang baik, sedangkan realitanya tidak baik, itu yang repot ya. Cenderung terganggu jika mereka tidak memperoleh apa yang diinginkan dan memiliki stres yang tinggi, apalagi jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia terganggu sekali. Yang selanjutnya tipenya adalah evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri yang positif dan yang negatif nih. Evaluasi kalau yang sebaliknya adalah yang negatif. Evaluasi inti diri positif ini memandang dirinya efektif, mampu dan mengendalikan lingkungannya. Kalau yang sebaliknya berarti dia tidak mampu. Apa yang terjadi di dirinya ya tergantung dari yang lingkungan berikan gitu. Keuntungan daripada evaluasi inti diri itu dia menetapkan sasaran yang ambisius karena dia merasa bisa mengelola lingkungan, bisa mempengaruhi lingkungan, bisa mengendalikan lingkungan itu. Dia bisa menetapkan sasaran yang ambisius, lebih berkomitmen dengan sasarannya, terus bertahan lama dalam mencoba mencapainya. Dia nggak mudah menyerah tuh. Kenapa? Dia merasa yakin bisa mengendalikan lingkungan yang ada, bisa mengendalikan hal-hal yang menghambat apa yang dia lakukan. Pelayanan pelanggannya bagus, karirnya oke, kinerja yang lebih baik. Hal negatifnya adalah kalau terlalu percaya diri. Kalau terlalu percaya diri dan ketidakmampuan mereka, ternyata mereka mampunya itu kurang banyak, maksudnya kurang memiliki kemampuan tapi terlalu percaya diri. Dia juga bisa mengambil keputusan yang buruk gitu. Tipe selanjutnya berani mengambil resiko. Orang yang berani mengambil resiko berarti akan membuat keputusan yang lebih cepat meskipun dia di situ informasinya hanya sedikit begitu. Kepribadian yang proaktif berarti dia lebih mencari peluang, mengidentifikasikan peluang, aktif berinisiatif, berani bertindak, berkinerja, memiliki kesuksesan karir yang lebih baik dan dapat menjadi agen perubahan, dari pelopor perubahan, pengendali perubahan, yang mengarahkan ke arah perubahan. Itu. Yang terakhir tipe A dan tipe B. Tipe A ini kebalikannya adalah tipe B. Tipe A, orang yang senantiasa menempatkan diri dalam tekanan waktu, jadi terburu-buru melakukan sesuatu. Hal positifnya, dia memang pekerja yang sangat cepat, motivasi tinggi dan agresif. Jeleknya itu, dia hanya fokus pada jumlahnya yang banyak. Misalnya melakukan sesuatu yang penting banyak dapatnya. Tetapi dia nggak melihat kualitas yang dia dapatkan, kualitas yang dia berikan gitu. Dalam posisi manajerial, sering mengambil keputusan yang buruk karena terlalu terburu-buru. Memang kita mengambil keputusan dalam kondisi tertentu dituntut untuk cepat. Tapi kalau terlalu cepat, ini juga tidak baik. Jarang orang itu kreatif, nggak sempat mikir kreatif, cepat-cepat terus ya. Fokus pada kuantitas dan kecepatan, jumlah dan kecepatan. Yang penting banyak dapat hasil, dapat pekerjaannya dapat banyak dan cepat, tapi kualitasnya nggak tahu. Sebaliknya tipe B. Sekarang kita bahas nilai. Nilai itu apa? Nilai adalah keyakinan dasar tentang baik atau benarnya sesuatu, sikap dan sebagainya. Keyakinan dasar tentang baik dan benarnya sebuah perilaku. Nilai itu cenderung relatif stabil dan bertahan. Tapi nilai ini bisa dirubah oleh dirinya sendiri jika dirinya sendiri itu merasa ragu dengan nilai yang dia pegang. Nilai yang kita miliki itu dapat mempengaruhi sikap kita, kesukaan atau tidak suka kita terhadap sesuatu, motivasi kita, kesemangatan kita untuk melakukan sesuatu, atau
kemauan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi, atau juga bisa mempengaruhi persepsi kita. Nah, sekarang bagaimana atau apa kaitan antara kepribadian dan nilai individu di tempat kerja? Nah, kepribadian tadi kan banyak tipenya. Nilai juga sudah saya jelaskan. Ya, jika kepribadian dan nilai yang kita anut itu sesuai dengan lingkungan kerja atau organisasi tempat kita bekerja, maka kita akan cenderung puas dan menurunkan tingkat keluar masuknya kita. Jadi kita cenderung untuk tetap bekerja di sana, tidak memutuskan keluar dari pekerjaan kita. Nah, ini adalah kajian tentang kepribadian dan nilai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.